Selamat bertemu kembali anak didik kami yang terkasih. Kembali kita belajar sosiologi pada hari ini. Bapak harap semua anak didik kami dalam keadaan sehat walafiat semua. Pada hari ini yaitu individu, kelompok, dan hubungan sosial. Individu, kelompok, dan hubungan sosial itu merupakan materi sosiologi kelas 10 bab 2 kurikulum 2013 revisi 2016. Tujuan pembelajaran dari materi ini yaitu yang pertama, anak-anak kami nantinya mampu mengenali dan mengidentifikasi realitas individu, kelompok, dan hubungan sosial di masyarakat. Mengenali dan mengidentifikasi realitas individu, kelompok, dan hubungan sosial di masyarakat. Dan tujuan yang kedua yaitu mengolah realitas individu, kelompok, dan hubungan sosial sehingga mandiri dalam memosisikan diri dalam pergaulan sosial di masyarakat. Mengolah realitas individu, kelompok, dan hubungan sosial sehingga mandiri dalam memosisikan diri dalam pergaulan sosial di masyarakat. Jadi, bagai peta konsep yang mau dipelajari dalam bab individu, kelompok, dan hubungan sosial ini, nanti anak didik kami akan berusaha memahami tentang individu, kelompok, hubungan sosial, status dan peran sosial, serta lembaga sosial. Kemudian juga nanti khusus tentang hubungan sosial akan dipelajari tentang hakikat interaksi sosial, syarat interaksi sosial, faktor-faktor pendorong interaksi sosial, serta bentuk-bentuk interaksi sosial. Kemudian yang menyangkut lembaga dan lembaga sosial yaitu pengertian lembaga sosial, karakteristik lembaga sosial, fungsi lembaga sosial, dan jenis-jenis lembaga sosial. Ini semua nanti akan dipelajari. Jadi diharap nanti anak didik kami bisa mengerti semua konsep-konsep yang telah disebutkan tadi. Kemudian kita akan lihat apakah yang dimaksud dengan individu. Kata individu berasal dari bahasa Latin. Kata individu berasal dari bahasa Latin yaitu individuum yang berarti terbagi atau kesatuan terkecil. Kata individu berasal dari bahasa Latin yaitu individuum yang berarti terbagi atau kesatuan terkecil. Jika didefinisikan, individu berarti orang, seseorang, atau perorangan. Jadi seorang diri manusia seperti yang digambar ini, itulah individu. Si Ali adalah seorang individu. Si Nita adalah seorang individu. Demikian seterusnya, setiap orang di dalam masyarakat. Lalu antara individu satu dengan individu lainnya memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut berupa watak dan karakteristik. Watak dan karakteristik berarti menyangkut tentang sifat-sifat yang dimiliki seseorang. Itu berbeda.
Jadi kita tahu bahwa setiap individu ada punya sifat pendiam, pemarah, periang, dan sebagainya. Nah, jadi masing-masing punya itu, masing-masing individu. Jadi itu diperoleh sejak individu tersebut dilahirkan. Nah, individu dilahirkan sudah punya watak dan karakteristik masing-masing. Kemudian, individu membutuhkan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Individu membutuhkan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Individu senantiasa melakukan hubungan-hubungan sosial dengan individu yang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya tersebut. Maka terbentuklah kehidupan bersama yang disebut sebagai masyarakat. Jadi setiap orang di dunia ini, setiap individu pasti membutuhkan orang lainnya. Itu dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Bayangkan jika kamu hidup seorang diri di hutan tanpa bertemu dengan orang lain. Tentunya akan sangat berat sekali hidup seperti itu. Mungkin tidak bisa bertahan hidup. Banyak cerita-cerita film yang menunjukkan seperti itu. Kalaupun pada akhirnya dia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi dilakukan dengan sangat susah payah dan sangat menderita sekali. Itu baru cerita film. Tapi kalau kisah-kisah nyata, bisa kita lihat bahwa orang yang tersesat di hutan, di pulau terpencil, tidak akan mampu bertahan hidup. Jadi setiap orang, setiap individu pasti membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Jadi ketika orang membutuhkan orang lain, maka dia akan berhubungan dengan orang lain tersebut. Si A berhubungan dengan si B, dengan si C, dan seterusnya. Sehingga membentuklah suatu kelompok. Terbentuk sebuah kelompok. Dan inilah yang dimaksud dengan kehidupan bersama. Kehidupan bersama yang selanjutnya disebut sebagai masyarakat. Jadi setiap individu bertemu dengan individu lain, membentuk kelompok, maka terbentuklah masyarakat. Kelompok. Jadi tadi sudah kita bicarakan bahwa setiap individu itu membutuhkan orang lain. Ketika dia membutuhkan orang lain, dia berhubungan, maka terbentuklah kelompok. Nah, jadi ini kita lihat orang bersama orang lain, satu keluarga besar. Kalau orang Batak bilang saopung, satu kampung, satu desa, satu kota, dan ini satu pekerjaan, kelompok petani, dan sebagainya. Ada banyak kelompok-kelompok manusia. Jadi hasrat manusia yang dibawa sejak lahir yaitu ada keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain di sekelilingnya. Manusia itu selalu berhasrat, ingin menjadi satu dengan manusia lain di sekelilingnya. Kemudian selain itu, selain keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain, manusia juga ingin satu dengan lingkungan alam, lingkungan tempat tinggal, lingkungan pertanian, lingkungan di mana ada jalan, di mana ada gunung, di mana sungai, di mana ada laut, itu yang dimaksud dengan lingkungan alam. Jadi manusia ingin menyatu dengan lingkungan tersebut, karena disitulah manusia mendapatkan kebutuhannya, mendapatkan kebutuhan dari tanah pertanian, mendapatkan kebutuhan dari laut berupa ikan, dan untuk menjadi sarana di dalam pariwisata dan sebagainya. Kemudian manusia itu sejak lahir berhasrat bersistem dan berproses. Bersistem dan berproses itu maksudnya bahwa manusia ingin menjadi bagian daripada kehidupan kelompok manusia
dan bagian dari lingkungan alam. Itu maksudnya bersistem. Lalu dia berproses, artinya aktif di dalam sistem itu. Aktif berbuat, bertindak, berperilaku di dalam lingkungan sosial atau lingkungan manusia dan juga dengan lingkungan alam. Itulah hasrat yang dimiliki manusia. Lalu keterikatan dan ketergantungan antara manusia satu sama lain mendorong manusia untuk membentuk kelompok sosial. Jadi adanya keinginan tadi, hasrat tadi, tentunya akan menimbulkan keterikatan dan ketergantungan antara manusia. Terbentuklah kelompok sosial. Syarat-syarat untuk membentuk kelompok itu, yang pertama, memiliki kesadaran sebagai bagian dari kelompok yang bersangkutan. Memiliki kesadaran sebagai bagian dari kelompok yang bersangkutan. Yang kedua, ada hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan yang lain. Yang ketiga, ada faktor pengikat yang dimiliki oleh anggota kelompok seperti kepentingan, tujuan, dan ideologi yang sama, serta memiliki struktur, tujuan, dan pola perilaku yang sama. Jadi pertama tadi memiliki kesadaran sebagai bagian dari kelompok yang bersangkutan. Setiap orang yang berada dalam satu kelompok pasti dia sadar sebagai anggota kelompoknya. Seorang siswa yang merupakan bagian dari kelompok kelas 10 IPS 1 atau kelas 10 IPS 2 menyadari bahwa dia adalah bagian dari kelompok tersebut. Seorang individu yang merupakan penduduk sebuah desa, suatu desa, dia akan menyadari bahwa dia adalah bagian dari kelompok tersebut. Seorang anak yang merupakan anak dari keluarga X akan menyadari bahwa dia adalah bagian dari keluarga X tersebut. Kemudian yang kedua, ada hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan yang lain. Ada saling memberikan, saling menerima. Ada reaksi antara anggota yang satu dengan reaksi yang lain. Kemudian istilah ini sering disebut dengan istilah interaksi sosial. Lalu yang ketiga, ada faktor pengikat yang dimiliki oleh anggota kelompok seperti kepentingan, tujuan, dan ideologi yang sama. Setiap orang, beberapa individu yang membentuk kelompok pasti mempunyai satu kepentingan. Misalnya, kelompok petani berkepentingan di lahan pertanian. Kemudian ada tujuan juga. Setiap kelompok pasti ada tujuannya. Negara Indonesia sebagai sebuah kelompok dari 260 juta orang punya tujuan membentuk negara. Itu yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dan juga ada ideologi yang sama. Satu kelompok pasti punya ideologi. Negara Indonesia yang tadi kita bilang anggota kelompoknya 260 juta orang punya ideologi yang sama, yaitu Pancasila. Lalu yang keempat, syarat terbentuknya kelompok itu memiliki struktur. Memiliki struktur, ada susunannya. Seperti organisasi, ada ketua, sekretaris, bendahara, dan sebagainya. Suatu keluarga, ada kepala rumah tangga, ada ibu rumah tangga, anak-anak. Kemudian yang kedua ada lagi tujuan. Ya, tadi sudah kita sebutkan dalam yang syarat yang ketiga, ada tujuan. Dan pola perilaku yang sama. Pola perilaku yang sama. Ada bentuk perilaku yang satu sama lain punya karakter yang sama dimiliki anggotanya. Sebagai contoh, masyarakat Indonesia sebagai satu kelompok yang besar, sebuah negara, punya perilaku yang sama, yaitu sama-sama memiliki sifat ataupun ingin selalu bergotong royong. Beda dengan kelompok orang di Amerika
yang lebih individualistis. Begitulah syarat daripada terbentuknya satu kelompok. Kemudian kita bicarakan lagi hubungan sosial. Tadi judul besar kita lah individu, kelompok, dan hubungan sosial. Apakah yang dimaksud dengan hubungan sosial? Hubungan sosial adalah hubungan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Jadi tidak mungkin berhubungan dengan satu orang. Harus ada minimal dua orang. Bisa 3 orang. Atau bisa 1000 orang. Bisa 1 juta orang. Bahkan bisa 1 miliar orang. Itu yang dimaksud dengan hubungan sosial. Untuk unsur mendasar dari hubungan sosial adalah interaksi sosial. Tadi sudah saya singgung mengenai interaksi sosial. Ada hubungan timbal balik. Karena apa? Interaksi sosial manusia itu terjadi karena manusia saling berhubungan. Di sini ada pengertian interaksi sosial, yaitu interaksi sosial adalah hubungan timbal balik berupa aksi saling mempengaruhi antar individu dan kelompok, dan antar kelompok. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik berupa aksi saling mempengaruhi antar individu misalnya antara si A dan si B, antara seorang ayah dan seorang anaknya. Mereka berhubungan, saling berinteraksi, saling mempengaruhi. Lalu antara individu dan kelompok, antara seorang guru dengan siswa-siswi di kelasnya menjadi satu kelompok. Gurunya individu, 1 orang, kemudian siswa-siswinya 1 kelompok. Atau seorang pendeta berkhotbah di hadapan jemaatnya. Dan ada hubungan antar kelompok. Antar kelompok ini misalnya ada pertandingan sepak bola antara kesebelasan Juventus melawan kesebelasan Barcelona. Atau ada kerjasama antar negara antara Indonesia dengan Malaysia. Atau keluarga Pak Ali berkunjung ke rumah keluarga Pak Thompson misalnya. Ya, mereka bersilaturahmi. Ini yang dimaksud dengan interaksi sosial. Jadi banyak sekali. Dan harus diingat juga, interaksi sosial tidak selalu menunjukkan hubungan kerjasama atau hubungan yang positif. Bisa saja interaksi sosial itu hubungan yang berupa konflik atau perkelahian. Jadi kalau misalnya ada berkelahi si A dengan si B, mereka melakukan interaksi sosial karena mereka melakukan hubungan timbal balik, saling mempengaruhi. Tetapi yang mereka lakukan itu adalah sebuah konflik, suatu konflik, bukan kerjasama. Jadi diingat, setiap orang berhubungan timbal balik ada aksi saling mempengaruhi, itulah yang dimaksud dengan interaksi sosial. Dan dalam hubungan tersebut, individu atau kelompok bekerja sama atau berkonflik. Ini yang saya sebutkan tadi. Bekerja sama atau berkonflik. Melakukan interaksi, baik formal maupun informal. Secara harfiah, formal artinya resmi, informal tidak resmi. Atau baik langsung maupun tidak langsung. Dalam interaksi sosial, salah satu pihak memberikan stimulus. Stimulus itu artinya rangsangan atau aksi, dan pihak lain memberikan respon atau reaksi. Itulah yang dimaksud dengan interaksi sosial itu. Jadi sekali lagi anak-anak kami, bahwa masyarakat itu terbentuk dari individu-individu yang saling berhubungan, saling membutuhkan, sehingga membentuk kelompok, maka terbentuklah masyarakat. Dan hubungan antar anggota masyarakat itu disebut dengan namanya hubungan sosial, atau yang lebih sosiologis atau lebih spesifik, hubungan itu disebut namanya interaksi sosial. Jadi unsur mendasar dari hubungan sosial itu adalah interaksi sosial. Demikian materi yang bisa disampaikan
Kali ini semua